Assalamualaikum Sobat Islam. Gempar pernyataan Ustadz Khalid Basalamah di media sosial yang menghebohkan dengan beredarnya kembali video lawas yang mengatakan memainkan wayang hukumnya adalah haram. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang dilarang dalam ajaran agama Islam dan lebih baik dimusnahkan bermula ketika salah seorang jamaahnya bertanya mengenai hukum bermain wayang dalam ajaran Islam. Sementara tanggapan berbeda dari Buya Yahya terkait wayang justru tidak mengharamkan umat muslim memainkan wayang tersebut. Lalu apa respon dari Bah Gimbal sang putra alam yang notabene adalah pelaku budaya yang sebelumnya membela dengan keras sebab kecintaannya kepada seni dan budaya di Nusantara? Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tradisi dan budaya, kita harus tahu bahwa kita muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya, jangan budaya diislamkan, susah mengislamkan budaya, ini repot karena budaya banyak sekali. Kalau memang ini peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisi orang dulu seperti ini, tapi kan bukan berarti itu harus dilakukan, sementara dalam Islam dilarang, harusnya kita tinggalkan, kata Ustadz Khalid Basalamah. Tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi, berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya, jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Sementara Buya Yahya pernah ditanya perihal tersebut, justru tidak diharamkan umat muslim memainkan wayang. Pasalnya para wali songo khususnya Sunan Kalijaga menjadikan wayang sebagai media dakwah untuk masyarakat memeluk agama Islam. Wayang itu merupakan budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Kemudian para wali songo terdahulu ini sepakat ingin menjadikan wayang sebagai media untuk berdakwah penyebaran agama Islam. Soalnya waktu itu wayang masih disukai oleh banyak masyarakat. Sampai hari ini juga masih ada penggemarnya, kata Buya Yahya. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar. La'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali boneka, kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu.
apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuda, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama. Cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah ini makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis, itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk, itu kembali kepada permasalahan tadi, karena yang tidak dibenarkan adalah gambar-gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman wayang hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad, mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu katanya paling ganteng Arjuna. Itu gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak mau. Lihat hidungnya mau, Petro hidungnya panjang ke depannya. Macam-macam begitu. Dan ini sudah ingin dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung atau kesalahan keharaman yang namanya patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah, gunakan untuk berdakwahkan, tapi pertama harus itu dari sisi keyakinan di dalamnya, kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu. Kemudian daripada kemudian daripada pelengkap-pelengkapnya, karawitan adalah seni musik adalah. Kemudian yang lain misalnya sinden dan sebagainya hendaknya diperhatikan supaya jangan sampai di situ ada orang buka aurat dan sebagainya. Kalau memang budaya ini masih sangat digemari di sebagian masyarakat untuk kita bawa kepada Islam. Ini pada prinsip dakwah sebetulnya. Cuman nanti setelah umat ini adalah sudah keluar daripada ini, nggak perlu lagi kembali misalnya. Caranya yang lain, ceramah begini, langsung tutup poin dapat ilmu. Kan begitu. Itu kan untuk orang awam, menarik orang awam, dimasukkan. Orang awam itu bukan saja orang yang nggak ngerti ilmu. Mungkin profesor, dokter nggak pernah belajar agama, tapi karena dia hobi wayang, dengar dari pewayangan jadi belajar. Profesor doktor ilmu ekonomi kan awam juga dalam agama, dengar wayang, tak tahu wayangnya ada pesan-pesan. Maka di situ adalah bisa dibenarkan yang demikian itu, yang ini. Maka ayo kita sebaiknya terjalin komunikasi antara dalang-dalang itu dengan ustadz supaya saling sinergi. Dalangnya karena mungkin belajarnya kurang banyak, ya mungkin setiap cerita yang mau disodorkan ada terseh kepada kiai. Ini boleh enggak begini? Bahkan mungkin kiainya suruh melihat seperti apa nanti agar yang kurang ini. Tapi siap dibenahi, maka insya Allah dia dalang Sunan Kalijogo lagi.
Seperti itu. Ini itu masalah pewayangan. Wayang adalah budaya dan seni seperti yang lainnya. Sarana untuk menghibur orang, kalau memang itu adalah menjadi kebiasaan orang fasik maka haram, tapi kalau kebiasaan orang umum fasik dan tidak fasik menggunakan menjadi bebas. Hanya yang perlu diperhatikan adalah isinya. Siapa yang melaksanakan, di mana tempatnya, itu kan kita perhatikan. Apa yang diisinya, apa yang diucapkan, di mana melaksanakannya, kapan waktunya, ya kan? Ini adalah yang harus diperhatikan. Keharaman itu karena apa? Mungkin waktunya bertentangan. Waktunya adalah waktu yang menjadikan orang tidak menjalankan kewajiban, atau tempatnya adalah tempat yang tempat maksiat, nggak boleh. Orang-orangnya pada tidak menutup aurat, nggak boleh. Seperti itu. Termasuk keramaian orang berdempet-dempet dan tidak diatur adalah menjadi haram itu semuanya. Haramnya karena kerjaannya tersebut dicampur dengan sesuatu yang haram itu saja. Wallahu a'lam. Sementara Mbah Gimbal sang putra alam yang menyebut dirinya adalah pelaku seni dan budaya mengajak bersatu padu untuk menyatukan negeri ini karena adat dan budaya sudah goyang dengan langkah-langkah yang banyak dilakukan. Dan terkait wayang kulit yang kini viral, apa respon dari sang putra alam? Mari kita tunggu apakah Mbah Gimbal akan memberikan pendapatnya untuk salah satu seni budaya di negeri kita. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.